akan membahas materi tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur politik tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem politik. Adapun ciri-ciri sistem politik. 1. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana memiliki kebudayaan politik. 2. Semua struktur politik dispesialiskan baik pada masyarakat yang primitif maupun yang modern. 3. Semua sistem politik adalah sistem campuran penggantian kebudayaan. B. Struktur politik di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lembaga eksekutif, 2. Lembaga legislatif, 3. Lembaga yudikatif. 2. Infrastruktur politik adalah susunan kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan yang dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Partai politik, 2. Kelompok kepentingan, 3. Kelompok penekanan, 4. Media komunikasi politik, 5. Organisasi kemasyarakatan, 6. Tokoh politik. B. Lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Kedudukan MPR. Bergulirnya informasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Menurut pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi kedaulatan berbeda di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijadikan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, tetapi melalui cara dan tugas berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Keanggotaan MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Jumlah anggota MPR periode tahun 2009 sampai 2014 adalah 692 orang. Yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersama pada anggota MPR yang baru mengucap sumpah atau janji. C. Tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah serta menetapkan UUD. Melantik presiden serta wakil presiden berdasarkan pemilu dan sidang paripurna MPR. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam jabatan. Yang terakhir adalah menetapkan peraturan tata tertib sebagai kode etik MPR. D. Dasar hukum MPR. Dasar hukum lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pasal 2 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar RI 1945. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. A. Kedudukan DPD Dewan Perwakilan Daerah DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenang yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bicameral sampai dengan persoalan kelembagaan yang juga jauh dari memadai. Keberadaan lembaga seperti DPD yang mewakili daerah parlemen nasional sungguhnya sudah terpikir dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Muhyiddin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BUPKI. B. Pimpinan DPD. Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan 2 wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang pimpinan DPD, juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009-2014 adalah Irma Gusman. Ia kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2014-2019 setelah mengalahkan calon pimpinan DPD lainnya Faruk Muhammad. Pimpinan DPD periode 2009-2014
dan 2014 sampai 2019 adalah A. Ketua Irman Gusman Sumatera Barat, B. Wakil Ketua Faruk Muhammad Nusa Tenggara Barat, C. Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas DI Yogyakarta. Tugas dan wewenang DPD. Berikut tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah DPD. A. Mengajukan kepada DPR rencana undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RU tersebut. B. Memberikan pertimbangan kepada DPR atau RU APBN dan RU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. C. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. D. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. E. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RU yang berkaitan dengan APBN. D. Dasar hukum DPD. Dasar hukum lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah antara lain: A. Pasal 22D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI 1945 dan B. Pasal 23F ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Presiden atau Wakil Presiden. A. Kedudukan Presiden atau Wakil Presiden. Presiden Indonesia, nama jabatan resmi Presiden Republik Indonesia. 5. Mahkamah Agung MA. A. Kedudukan MA. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. B. Struktur organisasi. Mahkamah Agung terdiri dari pemimpin hakim anggota, kepanitraan Mahkamah Agung, dan sekretariat Mahkamah Agung. Pemimpin dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. A. Pemimpin. Pemimpin Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial. Wakil Ketua Bidang Yudisial yang membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara. Sedangkan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembina dan Ketua Muda Pengawasan. B. Hakim Anggota. Hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim Agung dapat berasal dari sistem karir atau sistem non-karir. Calon Hakim Agung diusulkan oleh KY kepada DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Tugas Hakim Agung adalah pengadilan dan memutuskan perkara pada tingkat kasasi. C. Kepanitraan. Kepanitraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian kedukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putus Mahkamah Agung. D. Sekretariat. Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon, yakni 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, 4. Badan Pengawasan, 5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 6. Badan Urusan Administrasi. C. Tugas dan wewenang MA. Berikut tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung.
A. Mengadili pada tingkat asasi. B. Mengunjungi peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. C. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. D. Menunjukkan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. D. Dasar hukum MA. Dasar hukum lembaga negara Mahkamah Agung antara lain: A. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. C. Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 6. Mahkamah Konstitusi (MK). A. Kedudukan MK. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. B. Hakim MK. Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Hakim Konstitusi hanya dapat dikenal tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal A. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. B. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah dilakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Tindak pidana kejahatan tersebut keamanan negara atau tindak pidana khusus. C. Tugas dan wewenang MK. Berikut tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. A. Wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. B. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. C. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. D. Memutuskan perbubaran partai politik. E. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. D. Dasar hukum MK. Dasar hukum lembaga negara Mahkamah Agung adalah Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 7. Komisi Yudisial. A. Kedudukan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial atau singkatan KY Republik Indonesia atau KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. B. Tujuan KY. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah A. Mendukung terwujudnya kekuasaan hakim yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. B. Meningkatkan integritas, kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. A. Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja. D. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan kurang memperoleh D. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. E. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu biasa dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik yaitu Presiden dan Parlemen. D. Menjaga kualitas.
Tugas dan wewenang KY. Berikut tugas dan wewenang KY dalam Komisi Yudisial. A. Mengawasi perilaku hakim. B. Mengusulkan nama calon hakim agung. D. Dasar hukum KY. Dasar hukum lembaga negara Komisi Yudisial antara lain: A. Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 1945. B. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 8. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. A. Kedudukan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, disingkat BPK RI, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Tugas dan wewenang BPK. B. Mengintegrasi peran BPK sebagai instansi pengawas internasional departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan ke BPK. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menggunakan tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah, dan memberi pertimbangan atas rencanaan sistem pengadilan inter pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. C. Dasar hukum BPK. Dasar hukum lembaga negara Badan Pemeriksa Keuangan antara lain: A. Pasal 23E, Pasal 23IF, 23G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. D. Tugas dan wewenang Bank Indonesia. Berikut tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. A. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank-bank.